Shalom, selamat Natal buat kita semuanya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, alangkah baiknya kita satukan hati kita untuk berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang maha baik, kami bersyukur kehadirat-Mu jika Tuhan masih memberikan kesempatan buat kami untuk bangun kembali dari tempat tidur kami masing-masing. Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami hari ini, perkenankan kami disapa oleh firman-Mu, karena kami tahu firman-Mu itu adalah suluh dan pelita bagi perjalanan hidup kami masing-masing. Terima doa kami Tuhan, hanya di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang menjadi kehidupan kami. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun kita berada, firman Tuhan yang menjadi renungan atau santapan rohani bagi kita hari ini, sebagaimana yang ditetapkan di Almanak HGP, tertulis di Kitab Ulangan pasal 32 ayat yang ke-10a. Tapi saya akan membacakannya lengkap ayat 10. Demikian isinya. Didapatinya dia di suatu negeri di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman pada belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji mata. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Alkitab telah menyaksikan bahwa Musa adalah salah seorang tokoh atau seorang pemimpin yang memiliki kelembutan hati. Seperti kita tahu, di Ulangan pasal 12 ayat yang ketiga, isinya demikian, adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih daripada setiap manusia yang di atas bumi. Kelembutan hati Musa benar-benar diuji dan terlihat saat memimpin bangsa Israel keluar dari perhambaan Mesir menuju tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Allah kepada mereka. Di sepanjang perjalanan selama 40 tahun dari Mesir ke tanah perjanjian, mereka dan secara khusus Musa harus berhadapan dengan musuh-musuh. Bukan hanya mereka yang menghuni daerah-daerah yang dilalui mereka, tetapi juga di setiap di perjalanan di padang gurun, di belantara yang mereka lalui, binatang buas juga siap mengancam keselamatan mereka. Bukan hanya penduduk di sekitar perjalanan yang mereka lalui, bukan hanya binatang buas yang boleh siap memangsa di sepanjang jalan yang mereka lalui, tetapi juga mereka, bangsa Israel sendiri yang dipimpin oleh Musa, yang mereka disebut tegar tengkuk, orang yang selalu bersungut-sungut, orang yang tidak mau merasa puas, orang yang tidak mau berterima kasih atas apa yang telah mereka alami dari pembuangan Mesir menuju tanah perjanjian. Walaupun Musa harus menghadapi banyak persoalan hidup, walaupun Musa sering mengalami penderitaan, namun dia tidak putus asa. Tapi di tengah-tengah kesulitan yang Musa hadapi, dia selalu menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan.
Dia selalu memohon dan menyerahkan proses perjalanan yang mereka lalui hanya kepada Tuhan juga. Itulah yang kita baca di dalam nas yang menjadi renungan hari ini. Bahwa dia mengaku, dia dan sekaligus memuji bahwa Tuhan selalu menyertai dia. Baik itu di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan, dan di tengah auman padang belantara atau auman binatang pemangsa. Itu semuanya dilihat atau dipahami oleh Musa. Mereka tidak ditinggalkan oleh Allah. Tapi perjalanan yang mereka lalui dan tantangan yang mereka hadapi bukan menjadi hambatan, tetapi itu menjadi kesempatan bagi Musa. Itulah yang dimiliki Musa, persoalan tantangan dia anggap, dia jadikan menjadi kesempatan untuk memuliakan atau untuk melihat dan merasakan penyertaan Tuhan. Dia mengaku bahwa kita atau dia manusia di hadapan Allah dijadikan Allah menjadi biji mata Allah. Maka dari sana kita lihat bahwa betapa berharganya hidup kita di mata Tuhan. Bahwa betapa mulianya hidup kita di mata Tuhan. Kita selalu dijaga. Kita selalu diawasi. Kita selalu dirawat oleh Tuhan agar boleh merasakan kehidupan, agar boleh merasakan kebahagiaan, ketenangan hidup. Oleh sebab itu, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita mungkin pernah mendengar atau mungkin menyanyikan lagu yang judulnya Kasih Setia Tuhan. Dari syair lagu tersebut sangat jelas terlihat bahwa tiada tara tentang kasih Tuhan, atau kasih Tuhan tiada taranya. Bukan hanya apa yang kita minta Tuhan beri, namun ketika kita masih belum meminta, kita juga telah diberikan oleh Tuhan. Tentu kita punya banyak pengalaman tentang bagaimana Tuhan menyertai kita. Kita dijadikan bagaikan biji matanya. Di syair lagu tersebut, siapakah aku ini Tuhan? Kau jadikan menjadi biji matamu. Dengan apakah kubalas Tuhan? Tentu kita akan membalasnya hanya melalui pujian dan menyembah. Oleh sebab itu, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, terkhusus kita telah memasuki masa-masa perayaan Natal. Natal adalah tanda kepedulian Allah kepada manusia, kepada saya, kepada kamu, kepada kita semuanya. Allah telah memperhatikan kita agar kita beroleh kehidupan. Jadi bukan hanya bebas dari maut, tetapi kehendak Allah, kedatangannya sebagaimana yang kita baca atau kita ketahui di Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka anaknya tunggal datang ke dunia agar kita beroleh selamat. Dialah keberpihakan Allah, kesetiaan Allah, selalu memotivasi kita, selalu memberikan harapan dan semangat buat kita bahwa kita semuanya adalah dijagainya. Mari saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk merasakan penyertaan Tuhan. Kami menyampaikan selamat merasakan penyertaan Tuhan. Selamat merayakan hari Natal. Dan kiranya Tuhan selalu bersama dengan kita. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur selalu kehadapan-Mu ya Tuhan. Karena Tuhan menjadikan kami, membuat kami
menjadi sangat berguna. Kau jadikan kami sebagai atau menjadi biji matamu. Biarlah Tuhan, iman seperti itu atau pengakuan kepercayaan seperti itu dan selalu memotivasi kami masing-masing agar kami semakin hidup di dalam sukacita dalam hal melanjutkan tugas-tugas kami, dan kami tahu dan meyakini bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Sertai kami seluruhnya, sertai kami, berkati kami semuanya di setiap perjalanan hidup dan pekerjaan kami masing-masing. Kami berdoa Tuhan hanya dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang menjadi kehidupan kami. Amin. Shalom, selamat Natal buat kita semuanya. Tuhan bersama kita.